Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat Terima siang. kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah bergabung dengan kami dalam Pikon kali ini yang akan dibawakan nanti oleh Ibu narasumber kita, Ibu Lis Endahwati. Baiklah, sebelumnya belum ada pembimbing, tidak masalah, kita akan mulai saja. Kami serahkan, kita buka dulu sama-sama. Untuk yang muslim membaca basmalah, bagi yang beragama lain silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat dan sangat menginspirasi, khususnya buat Bapak Ibu sekalian untuk menambah ilmunya dan bisa diaplikasikan ke dunia pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Ingat, materi kali ini adalah membuat kantung belanja dari kain. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kami, Ibu Lis Endahwati SPDMM, dan nanti moderator adalah Bapak Hendrikus Eko Yulianto. Kami persilakan untuk diteruskan moderator untuk memulai ikon ini. Terima kasih. Suaranya suaranya belum terdengar. Ya, agak di ini kan Pak. Suaranya belum terdengar. Sudah coba Pak? Silakan. Kasih Bu Nurul, sudah terdengar? Sudah, Saya sudah Pak. Tapi baik, kecil, iya. Walaupun kecil, agak keras sedikit aja suaranya ya Pak. ya, baik. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu yang terhormat dan hebat. Hari ini kita akan mendengarkan kita Hilang lagi suaranya. dalam Vikon hari ini kita Ya, akan mendengarkan paparan dari narasumber kita tentang penggunaan kantong plastik yang kini sudah mulai dilarang. Kenapa? Karena sampah plastik sulit diurai dan merusak lingkungan. Beberapa minimarket dan toko swalayan di Bekasi sudah tidak menyediakan kantong plastik. Alternatif ganti kantong plastik yang lebih hemat dan ramah lingkungan adalah tas atau kantong yang berjenis tote bag. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang terbuat dari kain. Kantong ini dapat dilipat, disimpan, dan digunakan kembali. Inilah bentuk tanggung jawab sekaligus pembelajaran bagi masyarakat untuk mengubah perilaku agar lebih peduli lingkungan. Mari kita dukung program ramah lingkungan kita dari pemerintah. Nah, kali ini kami akan mengajak Bapak Ibu guru hebat, para instruktur, dari narasumber kita. Nama lengkapnya Ibu Lis Endawati SPDMM. Beliau dinas di SMA 3 Kota Bekasi sebagai guru biologi sekaligus juga guru PKWU. Nah, pengalaman beliau ini cukup banyak ya Bu, Bapak Ibu semua kalian. Yang pertama, pernah sebagai instruktur nasional atau mentor guru pembelajar mapel biologi SMA tahun 2016. Wow, luar biasa sekali. Yang kedua, instruktur nasional program pengembangan
keprofesian berkelanjutan jenjang SMA Mapel Biologi tahun 2017. Yang ketiga, instruktur kurikulum K13 tingkat kota tahun 2017-2018. Nah, itu CV singkat dari Ibu Lis. Sekarang mari kita dengarkan paparan dari narasumber kita. Iya, nggak kedengeran lagi, Pak. Suaranya. Ya. Samar-samar, Pak. Ya, kami persilakan Bu Lis. Baik, terima kasih Bapak Hendrikus, moderator kita di acara sesi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Nurul yang sudah menyediakan ruangan meeting untuk kita pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sudah bergabung sebagai partisipan. Juga mungkin selamat datang kepada Bapak instruktur yang bergabung juga di room meeting Vicon ini. Pada kesempatan siang ini, saya akan membagikan sedikit ilmu tentang bagaimana sih cara membuat sendiri kantong belanja dari kain. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang mengapa judul ini saya pilih. Nah, kita lihat di layar. Apakah terlihat Bu Nurul? Ya, sudah ada, Bu. Oke. Bapak dan Ibu, ketika kita berbelanja ke pasar misalnya ya, tentu kita biasanya lebih memilih menggunakan kantong plastik ya, daripada bawa sendiri keranjang belanja. Iya, alasannya pasti karena itu lebih praktis. Nah, setelah kantong belanja plastik ini kita tidak butuhkan lagi, otomatis nanti akan kita buang. Nah, buang ke tempat sampah atau kemana. Nah, akhirnya nanti kan akan berujung di tempat pembuangan sampah akhir, seperti di laut maupun di sungai. Nah, ini contoh kecil ya, penampakan sampah plastik di laut. Bapak dan Ibu, berdasarkan penelitian, sampah plastik yang terapung di laut ini hanya sekitar 5% saja dari total sampah. Sementara yang 95% lagi itu ada di dasar lautan. Nah, kita juga tahu ya, bahwa kantong plastik ini sangat sukar diurai. Karena sukar diurai, tentu berandil besar terhadap kerusakan lingkungan. Menghambat peresapan air, mengurangi kesuburan tanah maksudnya, lalu menyebabkan bisa terjadi banjir, dan juga menyumbang percepatan pemanasan global. Nah, kalau di sana di perairan itu ada hewan-hewan yang kecil-kecil ya, pasti bisa terjerat dalam tumpukan plastik tersebut. Nah, ini saya menemukan satu poster, tapi ini tahun 2018 ya, di mana ditemukan bangkai ikan paus sperma. Setelah dilihat isi perutnya itu ya, isinya plastik semua. Nah, Bapak dan Ibu, ini November 2018. Tapi sampai sekarang, Indonesia itu penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah negara Cina. Jadi ikan paus, lumba-lumba, penyu laut, kemudian anjing laut, itu menganggap kantong-kantong plastik itu makanannya. Lalu dia mati karena nggak bisa mencerna plastik. Dan waktu hewannya mati, kantong plastiknya itu masih tetap berada di perutnya. Tidak akan hancur, walaupun sudah menjadi bangkai ikannya ya. Dan tentu saja ini meracuni hewan yang lain. Nah, kita sudah tahu
sampah plastik berpengaruh terhadap perubahan iklim juga ya. Nah, terus gimana dong? Kita memang tidak mungkin menghapuskan penggunaan kantong plastik 100% ya. Tapi kita bisa kurangi penggunaannya. Apa saja yang termudah yang bisa kita lakukan? Selain misalnya bawa botol minum sendiri, kemudian kurangi ganti sedotan plastik dengan sedotan stainless. Dan yang ini yang akan kita bahas sekarang, membawa tas belanja sendiri. Nah, sekarang giliran kita ya Bapak Ibu, kita akan mulai untuk mengurangi penggunaan plastik maupun kantong plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini juga saya temukan di minimarket, ada ada pengumuman ya yang ditempel yang mengatakan bahwa mulai 1 Maret 2020 tidak menyediakan lagi kantong plastiknya yang sekali pakai. Nah, jadi tertarik Bapak Ibu untuk membuat kantung plastik ini, pengganti kantung plastik ini? Tertarik. Oke, makasih. Nah, ini contoh yang akan saya buat ya Bapak Ibu. Ini saya pegang contohnya. Nah, kita akan buat bagaimana cara membuat kantong kain model jenis ini. Setelah kita melihat latar belakangnya, kenapa kita harus mencoba membuat sendiri kantong atau tas belanja, saya akan paparkan materinya. Yang pertama, nanti kita akan lihat persiapan alat dan bahan. Kemudian kita buat pola di kain langsung aja ya Bapak Ibu. Kemudian kita gunting kainnya sesuai pola. Kemudian kita jahit. Nah, ini alat dan bahan yang akan kita gunakan. Kalau yang masih ragu-ragu boleh pakai kertas karton, tapi kalau yang sudah terbiasa boleh langsung di kainnya. Kemudian tentu ada pensil, penggaris, pita ukur, jarum pentul, gunting, jangka, mesin jahit. Aduh, nanti ada yang bilang gini, Bu, saya kan nggak punya mesin jahit, gimana nih Bu? Nah, nanti kita akan lihat, jangan patah semangat, kita pakai jahit tangan aja ya Bapak Ibu. Berikutnya bahan yang akan kita gunakan. Pertama, kain utama, maksudnya kain yang bagian luarnya, ini berukuran 100 cm kali 84 cm. Kemudian kain pelapisnya, saya pakai kain pelapis ini. Itu juga sama ukurannya, 100 cm kali 84 cm. Dan jangan lupa siapkan benang sesuai dengan kainnya. Nah, ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan, gimana kalau saya nggak punya mesin jahit? Nah, ini caranya pakai jahit tangan model tusuk tikam jejak. Nanti Bapak Ibu boleh googling ya, kayak gimana sih tusuk tikam jejak ini? Jadi kita masukkan benang atau jarum di nomor 1 ya, dari bawah ke atas. Lalu tusukkan lagi ke nomor 2, dari atas ke bawah. Dari nomor 2 ditusukkan lagi ke atas menuju nomor 3. Dan seterusnya. Sampai menimbulkan bentuk jahitan yang rapat dan kuat. Ini gambarnya ya, nanti boleh googling ya Bapak Ibu, cara menjahit model tusuk tikam jejak. Nah, selanjutnya kita langsung ke membuat pola. Pola ini sama untuk kain utama dan kain pelapis. Jadi kita siapkan kain utama 2 lembar ya, kita lipat. Kemudian ukurannya 50 cm kali 42 cm.
Ini juga sama, kita lipat kain pelapis menjadi 2 lembar, ukurannya 50 cm kali 42 cm. Lalu kita tumpuk bahan utama dan pelapisnya. Ini tumpuk dulu ya Bapak Ibu. Lalu kita ingin bikin pegangan atasnya ya. Nah, itu ukurannya kiri kanan sama nanti 12 cm lebarnya, ke bawah panjang 14 cm. Lalu nanti kita buat garis di sininya Bu ya. Nanti ini yang akan kita gunting. Nah, ini. Jadi tadi langsung ditumpuk pelapis dengan kain utamanya supaya nanti hasil polanya itu sama ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penampakan setelah kita gunting bagian tengahnya. Nah, sisa kain guntingannya jangan dibuang. Nanti kita pakai buat kantongnya. Kayak gininya ya Bapak Ibu ya. Buat kantung di tasnya. Yang pertama kali kita jahit adalah kantung kecilnya. Kita jahit sekelilingnya. Nanti di tutorialnya akan ada lebih lengkap ya penjelasannya. Setelah saku selesai dijahit, sakunya kita tempel di salah satu sisi kain utama. Jadi di sini ya. Kemudian kita tumpuk nih. Posisinya kita lebarin, kain utama dan kain pelapis jadi satu. Ya. Bapak Ibu, di sini saya ulang lagi. Apa itu kain buruk dan apa itu kain baik. Kalau kita pakai baju, kain baik itu yang ada di luar. Sedangkan kain buruk itu yang di dalam baju kita ya. Nah, kita tumpuk, lalu kita jahit yang bagian dalam sini ya, sekelilingnya. Ini setelah kita jahit, kemudian kita balik dan jahit lagi ulang, jahit tindas di sekelilingnya. Nah, sekarang kita akan menjahit sisi tepi ini ya, dan tepi yang ini. Caranya, kain dilipat dulu ke arah dalam, kemudian yang bagian bawahnya kita pertemukan, kain utama sama kain pelapis. Jadi posisinya seperti ini. Lalu kita jahit. Kemudian kita akan menjahit tepi yang satunya ya. Caranya kita keluarkan dari lubang salah satu ujung. Lakukan cara yang sama untuk menjahit tepi yang satunya. Setelah itu, setelah sisi atas dan bawahnya kita jahit, kita posisikan kain seperti ini, yang bagian pelapisnya menghadap ke atas, kemudian sisi-sisi kainnya kita lipat. Kemudian kita buat jahitan di tengah-tengahnya, sini. Setelah itu, kain dibalik. Kita akan menjahit tepi sini, batasnya sampai lubang pegangan tas. Begitu juga untuk yang tepi satunya. Setelah dijahit bagian dalamnya, kita balik. Posisinya seperti ini. Sekarang kita akan menjahit bagian bawah ini. Setelah dijahit, kita akan membalikkan kain. Posisinya seperti ini. Kita jahit lagi bagian bawahnya supaya kuat. Oke, nanti ini hasilnya. Sudah siap. Jadi ini bisa kita lipat, nanti bentuknya jadi kecil. Bapak dan Ibu, kita akan lihat tontonan tutorial membuat kantong kain ini ya. Saya akan stop share dulu.
Apakah sudah terlihat videonya? Sudah. Baik, kita simak sama-sama ya. Saya punya suatu barang. Siapa yang bisa tebak ini apa? Ya, betul. Simsalabim. Kita lihat. Sebuah tas belanja kain. Ini bagian dalamnya. Ini videonya memang suaranya agak Bagaimana kecil cara ya Ibu membuatnya? Elis ya. Yuk Iya, kita betul. simak sama-sama. Tapi terdengar nggak ya Bapak Ibu? Adapun alat yang kita butuhkan adalah Ambil garis, dibantu narasinya Bu, spidol, kalau terlalu kecil jarum Bu Elis. pentul, ini saya coba gunting di kain, gunting benang, pita meteran, dan benang jahit. Sedangkan bahan yang kita gunakan ini adalah bahan utama yang telah dilipat jadi 2. Kemudian ini bahan bagian dalam, sama kita lipat jadi 2. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah panjang 50 cm, sedangkan lebarnya 42 cm. Seperti ini. Sekarang kita akan membuat garis pada bagian kain yang dilipat. Kita pentul dulu supaya tidak berubah kedudukannya. Ini akan dijadikan sebagai bagian atas dari tasnya. Kita buat dari sini ke sini titik 12 cm. 12 cm ya. Dari sini ke sini. Dari kiri ke kanan 12 cm. Sedangkan panjangnya 14 cm. Kita di sini ya. 14. Kita tarik garis. Ini 14 cm. Begitu juga untuk yang sebelah kanan. Kita buat 12 cm titik, buat titiknya 12 cm. Ini 12 cm. Kemudian dari atas ke bawah 14 cm. Lalu kita tarik garis di titik yang tadi. Lalu kita hubungkan. Ini saya akan tebalkan dengan spidol. Lalu kita ambil 1/2 di sudutnya ya. 1/2 kira-kira di sini. Kemudian ini juga 1/2 ke atas. Sini, ini di sini. Lalu kita buat garis melengkung. Ini juga sama, 1/2. Sini tadi 1/2-nya di sini. Kita buat garis melengkung. Ini akan kita potong. Kasih pentul dulu. Ini kain siap digunting. Pastikan rata kain atas dan kain bawah. Sekarang kita gunting. Seperti ini hasilnya. Dan ini nanti kita akan pakai buat dompetnya. Terserah mau pakai yang ini atau yang ini. Kalau tadi pakai yang ini, sekarang kita coba pakai yang ini ya. Kita gunting lagi. Jadi 2.
bagian seperti ini. Sekarang ini siap dijahit. Jadi hasil yang akan dijahit berupa ini nanti akan kita pakai untuk kantong. Ini bagian atas, bagian luar, kain bagian luar. Bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan yang kain satunya untuk bagian dalam, bentuknya sama, yaitu seperti ini. Jadi kembar. Oke, ini akan siap dijahit. Pertama-tama kita akan jahit kantongnya dulu ya. Bagian yang kain bagus ditemukan dengan kain bagus yang satunya. Seperti ini. Lalu kita akan jahit sekeliling. Oke, kita akan jahit. Selanjutnya kita akan menjahit sekeliling ini. Jangan lupa dikunci di ujung jahitan awal dan akhir. Nah, sudah terjahit, kita gunakan sudah. Kita kunci, rapikan benang-benangnya, gunting seperti ini Bapak Ibu. Kita rapikan pinggirnya ya. Kantong siap ditempel. Sekarang kita ambil kain utamanya. Kain utama ini panjang ya, seperti ini ya. Ini sambungan tadi. Oke, ini akan kita jahit di sini. Posisinya seperti ini ya Bu. Ini yang bolong di sini, ini yang tertutup, yang terjahit menghadapnya ke sini. Kita cari tengah-tengahnya dulu. Tengah-tengahnya di sini, kita kasih tanda. Kemudian ini tengah-tengahnya juga kita kasih tanda. Kita pentul dulu ini. Karena ini motifnya garis-garis, jadi kita harus pertemukan depan dan belakang. Kita satukan di sini. Tengah-tengahnya ketemu. Kalau yang bermotif memang harus disamakan ya, ini udah sama, garis merah di atas dengan garis di bawah, merah kantong dan merah kainnya. Oke, sekarang kita mau jahit. Kita jahit ini. Yang ini nggak usah, karena ini buat kantong, ini bukaan, jadi jangan dijahit. Sekali lagi, yang dijahit ini. Jangan lupa ini dikunci jahitan, kunci jahitan. Oke, kita akan jahit. Kita kunci. Kita rapikan benang-benang. Oke, sekarang kita mau jahit. Ini sudah ditindas ya. Sekarang kita mau jahit. Akan jahit ini bersama dengan kain yang dalamnya. Jadi sisi baik kain ketemu dengan sisi baik kain. Seperti ini. Kita akan menjahit sekeliling ini. Sebelumnya kita kasih pentul di sekelilingnya. Kita akan menjahit sekeliling ini dengan kampu jahitan kira-kira setengah senti. Oke, akan kita jahit. Baiklah, kita akan menjahit.
selesai dijahit, selanjutnya kita akan mensetrikanya dulu. Kita sudah selesai menjahit sekeliling dari lubang ini. Sekarang kita akan balik. Oh iya, lupa. Tadi ujung-ujung ini kita harus kasih gunting. Setiap sudut kita kasih guntingan agar bisa dibalik dengan baik. Ya. Ini kita setrika dulu. Setelah itu baru dijahit tindas. Setelah kita setrika, kita akan jahit tindas kira-kira setengah senti sekeliling sini. Sambil diisi Bapak dan Ibu presensinya. Sekarang kita akan jahit bagian Silakan tengahnya, sambil jahit diisi tindas. presensinya Bapak dan Ibu. Selesai dijahit tindas untuk kelilingnya. Ini hasilnya setelah kita jahit tindas keliling dari lubang yang di tengah ini. Sekarang kita akan mau menjahit pinggiran-pinggiran ini. Caranya silakan dilihat. Ini kita gulung dulu. Kita ratakan kain atas dan kain bawah. Lalu ini kita gulung. Gulung seperti ini. Gulung terus. Gulung. Nah, sampai sini ini diginiin. Pertemukan atas dengan bawahnya, lalu kita akan jahit, tapi sebelumnya kita pentul dulu. Nah, semua sudah saya pentul, kain atas dan kain bawahnya, tinggal dijahit kira-kira 1 cm. Sekarang kita akan menjahitnya. Sudah dijahit pinggirnya. Sekarang dari samping kita tarik dari ujungnya seperti ini. Seperti ini sudah dijahit. Selanjutnya kita akan menjahit samping ini yang belum ya. Caranya sama seperti tadi. Ini sisi yang sudah dijahit petinya, sedangkan sisi yang sebelah sini belum dijahit. Caranya sama seperti tadi. Ini kita ratakan dulu, lalu digulung lagi ke dalam. Kita gulung, sisi yang atas kita balikan, tinggal yang bawah kita lipat ke dalam. Pertemukan seperti ini. Sampai ujung. Kita jahit sampai ke ujung. Sudah selesai dijahit pinggir kain dari ujung ke ujung.
Ini hasilnya, sudah kita jahit pinggirannya. Ini sudah dijahit. Sekarang bagaimana cara mengeluarkannya? Dari ujung sini. Dari ujung sini juga boleh. Kita keluarkan, kita balikkan. Nah, sekarang sudah posisi kain yang baik, kain yang luar. Pinggiran ini kita akan serikat dulu ya, biar rapi. Selesai disetrika, kita balik ke kain yang dalam seperti ini, lalu ini dilipat seperti ini, lalu kita pentul, lalu kita lipat seperti ini. Tentukan tengahnya, kasih tanda tengahnya. Ini adalah tengahnya, sudah dikasih tanda. Pakai jarum pentul. Ya, sudah ada pertanyaan, nanti kita jawab setelah selesai presentasi ya Ibu Ros. Terima kasih. Sekarang kita akan menjahit bagian tengah-tengahnya yang sudah ditandai jarum pentul. Oke, ini hasilnya. Tadi tengah-tengahnya sudah kita jahit. Sekarang sisinya kita buat seperti ini. Sekarang ketemukan sisi luarnya dengan sisi luar. Lalu kita akan menjahit. Sebelumnya kita harus kasih tanda. Kita akan menjahit di sini. Batasnya ini. Itu juga dengan ini. Kita akan menjahit pinggirnya. Dari sini ke sini, batasnya adalah ini. Kita buat dulu batasnya. Ambil ini, kita kasih pentul dulu. Sekali lagi, karena ini motifnya bergaris, jadi kita harus paskan motifnya antara depan dan belakang. Udah, kita pentul. Sekarang sampai sini dulu kita pentul. Paskan lagi motif garis-garisnya. Ini pakai penggaris, kita kasih tanda. Jadi kita akan menjahit pinggirannya dari sini ke sini sampai di sini. Itu juga yang ini. Kita akan menjahitnya dari ujung bawah ke atas, batasnya ini. Oke, sekarang kita akan jahit. Sampai sini ya batasnya. Sekarang sisi yang satunya kita jahit juga. Sampai ini batasnya. Ini sudah kita jahit sisi sebelah sini dan sisi satunya lagi. Ini setelah kita jahit pinggir sampai sini dan ini sampai sini, kita rapikan benang-benangnya. Sekarang kita balik. Ini kita akan merapikan ininya sama bagian atas bawah. Itu juga yang ini, rapikan atas dan bawah seperti ini. Kita mau jahit bawahnya, pastikan ini simetris ya. Baik, bisa dipercepat sedikit videonya Ibu Lis. Baik Bu Kita masih Nurul. ada sesi tanya jawab. Ya, Ini sebentar lagi selesai. Oke, sekarang kita jahit. Jadi ini kita jahit bagian bawahnya. Kita jahit bagian bawahnya ya, dari sini ke sini. Selesai dijahit bagian bawah luar dari tas. Kita akan menggunting, merapikan pinggiran, menjahit bagian bawah
kita balik ya untuk menjahit bagian bawah dalam dari tasnya. Ini pojokannya harus sini 1 cm kali ya jaraknya sampai ujung sini. Oke, ini kita jahit di sini sini. Selesai dijahit. Oke, ini sudah dijahit. Selesai, kita campur jarum pentulnya dan kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, kantong belanjaan sudah jadi. Baik, ini udah Bagus. selesai. Saya Sekali. akan stop sharing. Baik, saya kembalikan ke Pak Hendrikus. Demikianlah pemaparan terima materinya. kasih. Jadi kita mencoba ya Bapak Ibu membuat sendiri bagaimana membuat kantung kain ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan tadi video tutorialnya bisa dimengerti. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Lis. Tunggu cepat sekali, bagus. Saya lihat rapi. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Rosdiana Rawung nih. Modal untuk membuatnya paling murah berapa? Kemudian jenis bahan yang digunakan apa? Yang kedua sekalian, jenis bahan apa yang direkomendasikan supaya tidak mudah rusak, tidak mudah robek, dan bocor kalau ada isi kantong yang basah. Demikian Bu Lis, ada 3 pertanyaan dari Bu Rosdiana Rawung nih. Sebentar Mau Pak. dijawab langsung? Yang pertama tadi Modal. modal, kedua Modal. Nah, jenis bahan yang digunakan. jenis bahan. Direkomendasikannya apa? Supaya tidak mudah rusak. Oke, berikutnya Tidak mudah satu rusak. lagi. Ya, jenis bahan apa yang direkomendasikan supaya tidak mudah rusak atau tidak mudah robek atau bocor kalau kantongnya ada yang basah. Oke, 2 pertanyaan kali ya. Ya, yang satu bisa langsung langsung dijawab ya. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ibu Rosdiana ya. Oke, Bu Rosdiana, untuk modal bisa sih memakai kain katun bekas sarung bantal misalnya ya Bu ya. Atau gini, saya punya rekomendasi yang jual bahan kiloan itu ada di pasar Bekasi ya, Ibu Rosdiana. Itu saya beli 1 kilonya tuh 25.000, dapat sekitar 2 meteran. Nah, jenis bahannya itu boleh kain kanvas, boleh kain katun, pokoknya yang agak tebal ya Bapak Ibu. Kemudian kalau yang namanya kain itu kena basah nggak akan rusak. Jadi ini bisa digunakan berkali-kali. Jadi kalau sudah kotor kita cuci. Jadi kalau untuk modal saya pikir dengan uang sekitar 25.000 sampai 40 itu ada bahan kiloan di pasar Bekasi, Bu Rosdiana. Boleh mic-nya Ibu Rosdiana di unmute, Bu Nurul? Ya, sebentar. Bu Rosdiana dia. Ya, sudah. Silakan Ibu Rosdiana, gimana penjelasannya? Gimana Bu Ros? Ya, terima kasih. Mana Bu Ros? Cuman kalau seandainya yang biasa saya suka beli, yang saya suka beli itu yang sudah jadi. Bu, itu maaf biasanya suaranya bahannya agak ke depan dikit. Kurang kedengar. suara Bu Ros, Bu Ros. biasanya. Ya. Halo? Ya. Jelas, Bu? Ya Bu Ros. Ya. Biasanya kan kalau beli itu suka ada yang bahan kayak parasut ya. Ya.
Nah, itu kan dilipatnya lebih kecil dan biasanya lebih nggak mudah rusak dan bocor. Itu mungkin ibu bisa tahu di mana belinya, dan maksud saya kalau modalnya itu yang paling murah berapa, karena kalau kita buat itu kan sebenarnya bisa ya Bu, kalau karena sekarang ini kan kita belanja memang tidak diperkenankan untuk menggunakan plastik, jadi Iya, betul. alangkah baiknya kalau itu bisa dijadikan produk massal. Nah, mungkin ibu bisa sharing modalnya itu kira-kira berapa kalau seandainya kita mau bikin produk massal, itu seperti itu. Dalam jumlah banyak gitu maksudnya ya, Bu. Iya. Kalau mungkin satu, kita mungkin bisa menggunakan kain sisa atau kain perca gitu. Tapi kalau untuk produk massal, kira-kira modalnya berapa yang paling murah untuk satunya. Jadi sudah ada gambaran kira-kira kita kalau mau menjualnya. Karena jujur saya beli di toko-toko tertentu itu lumayan agak mahal ya. Seperti kayak contohnya saya pernah lihat ada yang menjual sampai satu kantong itu sekitar harganya 75.000. Itu tuh kan mahal sekali. Yang kain ya, Bu? Bahannya parasut, Bu. Cuman memang kantongnya memang bagus gitu. Dan kalau yang 75.000 ada juga sih yang murah, tapi ya artinya kalau kita modalnya sudah cukup mahal kan kita juga misalnya mau dijadikan untuk sekolah untuk membuat produk massal kemudian nanti dipasarkan, kalau terlalu mahal kan rasanya kurang ini ya, agak sulit menjualnya nanti gitu. Jadi saya pengen tahu kira-kira modal termurahnya berapa. Baik, terima kasih Ibu Rosdiana. Untuk modal, sebenarnya sih saya belum pernah coba ya Bu, cuman harga bahan kiloan itu dengan harga sekitar 25 sampai 50 itu bisa nanti jadi 2 tas Bu. Jadi kita belanjanya di tempat yang tentu yang murah. Jadi saya rekomen aja yang di pasar Bekasi itu ada kain kiloan Bu. Jadi bisa dipilih mau dari kain katun, kain parasut, itu ada di sana semua. Memang kalau kain yang Mungkin jenis kain parasit ini dia kalau dilipat bisa lebih tipis, lebih ringan. Demikian Bu Rosdiana. Ini saya modalnya beli dengan harga tidak sampai 50.000 ya Bu. Ini saya bisa jadi beberapa tas. Rosdiana, gimana Bu? Penjelasan dari Ibu Lis? Iya, maksudnya Sudah mungkin jelas? produk massal yang dalam jumlah ratusan misalnya seperti itu. Mungkin satu Ya. roll kali itu ya. Oh, kalau satu roll saya belum pernah coba ya. Ini karena memanfaatkan bahan-bahan sisa yang ada. Karena kemarin waktu pelajaran PKWU ini ada bahan yang sekalian waktu itu saya pikir beli aja deh kiloan. Nah, ternyata pas sekarang di masa WFA ini ternyata ini sangat berguna untuk mengisi kesibukan kita. Pertanyaan lagi itu, Bu. Iya. Yang bertanya lagi, Bapak dan Ibu? Ada di kolom chat itu ada, Pak. Kenapa memilih kain, Bu? Bukankah kain itu susah terurai? Dari Pak Yung. Baik, ini saya jawab langsung, Pak Moderator. Ya, silakan Bu. Oke, Pak Ayung, terima kasih. Pak Ayung ini setiap saya narasumber selalu Pak Ayung hadir ya. Setia. Pak Ayung, pertanyaannya di sini saya baca ya. Kenapa memilih kain? Bukankah kain juga susah terurai? Oh iya Pak, kain yang namanya kain katun itu kan bahan dasarnya kapas ya Bapak. Jadi ini mudah terurai. Tetapi kalau kantong kresek itu dapat terurai memakan waktu sekitar 50 tahunan sampai 100 tahun kalau nggak salah. Ya. Jadi memilih kantong belanja dari kain ini adalah pilihan yang bijak supaya kita bisa mengikuti program peduli akan lingkungan. Demikian Pak Yung.
Mic-nya Pak Ayung, Ibu host boleh di-unmute? Ya, sebentar Pak Ayu. Atau bisa Pak Ayung menyalakan sendiri ya. Sebentar, ini di bawah. Bisa langsung dibuka Pak? Nih, Ayung, dengar Pak Ayung? ya sebentar. Ini kok Pak Ayungnya nggak ada ya? Oh, ya Ntar sudah. dulu Pak Ayung tidak kelihatan. Iya nggak ada nih di kolom ini. Udah keluar apa ya? Oh ada di atas. Oke, ya silakan Pak Ayung gimana? Halo, kedengeran nggak Bu? Kedengeran, Pak Kedengeran. Ayung. Iya gimana Pak? Jawabannya Pak. Ya nggak kan tadi dalam pengantar Is kan berikan alternatif ya, apalagi Kota Bekasi kan sedang membuat program zero plastik. Nah, tadi Betul. dari pengantar itu tadi maka saya tanya kenapa memilihnya kain gitu ya. Karena kain juga itu kan sebenarnya termasuk bahan yang susah terurai ya. Tuh. Dan yang kedua, mungkin tadi sama dengan pertanyaan Bu Rostiana tadi itu kan butuh modal juga itu Bu, apalagi kalau misalkan bahannya harus dibeli gitu. Jadi kalau misalkan kita terapkan sebagai kreasi atau produk kreasi di sekolah, siswa itu kan modal berapa gitu. Baik, Pak Ayung, Pak moderator saya jawab langsung ya. Silakan Bu Lis. Pak Ayung, jadi tadi sudah saya jelaskan di awal kenapa kita memilih membuat kantong belanja ini dari kain, karena ya walaupun nanti setelah jadi sampah ini kan memakan waktu untuk diurai oleh lingkungan, tapi dibandingkan dengan kalau kita menggunakan plastik sekali pakai buang, itu kan lebih tidak bijak ya Pak Ayung. Jadi kita gunakanlah kantong belanja ini yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi kalau udah kotor kita cuci. Kemudian pertanyaan berikut dari Pak Ayung tentang modal lagi ya. Gimana kita akan menugaskan kepada putra-putri di sekolah misalnya. Nah, bisa memakai bahan yang ada. Misalnya setiap kita kan pasti punya kaos katun ya. Kalau misalnya nggak ada kaos oblong, kaos yang biasa, lalu kita gunting bagian lengannya, kemudian dijahit bawahnya, itu sudah jadi kantung belanja, Pak. Di reuse. Kantong, maksudnya kaos yang sudah tidak terpakai, itu bisa dijadikan kantong belanja mirip seperti ini, cuman dia tidak pakai pelapis. Kita waktunya masih ada 6 menit lagi, Ibu. Iya. Gimana Pak Ayu? Kita break azan dulu ya. Oh, silakan. Ya, boleh Bu. Kalau kaos dalam boleh ya dipakai ya. Iya, bisa. Gitu. Jadi udah ada tangannya gitu ya. Tinggal jahit di bawahnya doang. Betul. Ini paling simpel, Pak. Kalau kantong kalau bisa ini Bu, bekas karung terigu gitu kan. Nah, bisa Pak itu dibikin. Yang paling sederhana nggak usah pakai pelapis Pak, tinggal dibikin bentuk yang tadi polanya, dijahit bagian pinggir-pinggir dengan bawahnya itu sudah bisa jadi Pak. Kalau kantong terigu dibawa ke mall kan malu. Nah, makanya kita pakai kain yang coraknya, oh ini bagus nih, bagian luarnya bisa dipakai selain untuk belanja ke minimarket, bisa juga ke mall gitu. Nanti Bapak bisa, kalau sudah pandemi corona ini berlalu, belanja Pak ke Pasar Bekasi, di sana banyak kain kiloan, bagus-bagus, harganya terjangkau. Ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada yang bertanya? Bapak moderator?
Atau mungkin ada yang mau sharing, boleh di raise hand, nanti mic-nya di unmute. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dalam membuat tote bag ini. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin sudah kali diakhiri saja Bapak Moderator, tinggal 5 menit lagi waktu kita. Silakan. Saya closing statement ya, Bu. Kalau begitu. Bapaknya kemana? Pak Henry. Oh iya. Pak Hendrikus. Henrikus kayaknya terlempar ini Bu. Silakan keluar. Ibu. Oh iya. Silakan di closing aja sebelum kita akhiri. Ya. Oh, ada Pak Henrikus. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih sudah mengikuti pemaparan. Sorry. Terima kasih sudah mengikuti pemaparan tentang bagaimana cara membuat kantong plastik dari kantong belanjaan pengganti plastik dari kain. Bapak dan Ibu, biarlah kita semua mulai mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita gunakan reusable bag ini atau tote bag ini untuk kita gunakan dalam kita berbelanja. Biarlah materi yang sedikit ini bisa bermanfaat, terus mudah untuk dipraktekkan untuk kita semua, karena kantong plastik yang biasa yang sudah dilarang, ini bisa kita hilangkan, kita ganti, karena tas ini lebih hemat dan ramah lingkungan. Nah, Bapak dan Ibu, apabila dalam penyampaian materi, saya sedikit agak suaranya serak ya, karena memang sedang gangguan pita suara, jadi mohon dimaklumi, biarlah materi ini bisa bermanfaat walaupun dengan suara saya yang serak. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu semua. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di room Vicon ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nurul sebagai host dan juga sekaligus moderator yang akan memberikan penutupan acara ini. Selamat siang semuanya. Siang, terima kasih Ibu Lis, menarik sekali, luar biasa. Sebagai tenaga pengajar juga punya keterampilan untuk bisa membuat, siapa tahu kita dibagi nih. Karena hobi, Bu. Iya, udah banyak koleksinya Ibu, kita dibagi dong. Boleh, Bu. Ya, sebenarnya murid-murid SMA presentasi 3 juga udah punya, Bu. Ya, demikianlah presentasi dari Ibu Lis Endahwati SPDMM yang sangat bermanfaat bagi kita dan mungkin menginspirasi